Hola semuanya. Hai, perkenalkan aku Friska Tiar, mahasiswi ULBI kelas 2 Logistik C dengan NPM 182230155. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis. Kita akan membahas tentang dua raksasa dalam dunia streaming nih teman-teman, yaitu Netflix dan Disney Plus. Netflix dikenal dengan koleksi konten yang sangat beragam, termasuk film, serial, dan dokumenter orisinal yang telah meraih banyak penghargaan. Di sisi lain, Disney Plus lebih fokus pada konten keluarga dan warabala ikonik seperti Marvel dan Star Wars. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai pilihan konten, pengalaman pengguna, dan harga berlangganan dari kedua platform ini untuk membantu kamu menentukan mana yang lebih sesuai dengan preferensi hiburan kamu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Oke, let's go! Bagi kamu yang gemar menonton serial, drama, atau film, tentu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Netflix. Netflix merupakan perusahaan penyedia layanan live streaming video dan film terbesar di dunia. Reed Hastings dan mitra bisnisnya Mark Randolph mendirikan Netflix di California pada tahun 1997 dan memulai bisnis DVD mail order pada tahun 1998. Nah, teman-teman harus tahu nih, bahwasanya dulu pelanggan Netflix dapat membayar biaya bulanan untuk menyewa DVD dalam jumlah tak terbatas. Penyewa DVD ini dilakukan melalui situs web, kemudian kaset akan diantarkan ke alamat penyewa melalui pos. Namun, model bisnis tersebut menghadapi kendala yang cukup merepotkan. Salah satunya adalah karena pengiriman DVD melalui pos membutuhkan waktu hingga 4 hari. Akibatnya, banyak pelanggan yang tidak mau menyewa DVD lagi secara berulang. Mengatasi masalah tersebut, Netflix memodifikasi model bisnisnya. Netflix memberlakukan sistem sewa atau berlangganan dalam periode waktu yang lebih lama, misalnya 1 tahun. Dengan begitu, pelanggan harus membayar semua biaya sewa selama 1 tahun di awal waktu sewa. Alhasil, pelanggan akan terkunci dengan platform Netflix. Nah, teman-teman, model bisnis Netflix hari ini bermula pada tahun 2007. Hingga saat ini, semua orang dapat menikmati layanan Netflix dengan memilih paket berlangganan dan mengandalkan koneksi internet saja nih. Nah, kamu tidak perlu lagi menyewa DVD karena Netflix sudah menggunakan layanan video on demand. Netflix dan Disney Plus merupakan dua platform streaming terkemuka dengan berbagai fitur menarik yang dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang optimal bagi pengguna. Netflix sebagai pionir layanan streaming menawarkan beragam fitur inovatif yang telah menjadi standar industri. Salah satu fitur utamanya adalah rekomendasi konten personal yang didukung oleh algoritma canggih yang mampu menganalisis kebiasaan menonton pengguna dan menyarankan film serta serial yang sesuai dengan selera individual. Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh konten secara offline, sehingga mereka dapat menikmati video tanpa memerlukan koneksi internet yang sangat berguna saat bepergian atau berada di area dengan konektivitas terbatas. Netflix menonjol dengan fitur continue watching yang memungkinkan pengguna melanjutkan menonton dari tempat terakhir mereka berhenti, bahkan di perangkat yang berbeda. Mereka juga menawarkan fitur subtitle dan dubbing dalam berbagai bahasa yang sangat membantu pengguna internasional nih. Sistem download Netflix memperbolehkan pengguna menyimpan sejumlah judul dalam satu waktu dengan masa berlaku download yang fleksibel. Selain itu, platform ini memiliki fitur pemutaran otomatis yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sehingga membantu pengguna menemukan konten baru dengan cepat. Nah, Disney Plus memiliki keunggulan tersendiri dengan perpustakaan konten yang sangat kaya, mencakup franchise terkenal seperti Marvel, Star Wars, Pixar, dan konten klasik Disney lainnya. Fitur utama Disney Plus termasuk akses eksklusif ke konten original yang dibuat khusus untuk platform ini, seperti serial Marvel dan Star Wars yang secara langsung terhubung dengan jagat sinematik mereka. Kemudian, Disney Plus memiliki fitur unggulan Group Watch yang memungkinkan pengguna menonton bersama secara virtual dengan teman dan keluarga, bahkan ketika mereka berada di lokasi yang berbeda. Mereka juga menawarkan bundle package yang mengintegrasikan layanan Hulu dan ESPN Plus, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Nah, sekarang ayo kita pahami dari harga kedua platform ini. Netflix menawarkan 3 paket berlangganan dengan rentang harga yang berbeda. Paket dasar dibanderol harga Rp99.000 per bulan yang memberikan kualitas streaming SD dan hanya dapat digunakan di satu perangkat secara bersamaan.
Nah, kemudian ada paket standar tersedia seharga Rp139.000 per bulan dengan peningkatan kualitas streaming menjadi HD dan memungkinkan pengguna untuk menonton di dua perangkat secara simultan. Terakhir, ada paket premium yang paling komprehensif dijual dengan harga Rp199.000 per bulan, menawarkan kualitas streaming Ultra HD dengan dukungan Dolby Atmos dan fleksibilitas streaming hingga 4 perangkat dalam waktu bersamaan, sehingga sangat cocok untuk keluarga atau kelompok yang ingin berbagi akun. Kemudian, Disney Plus memiliki struktur harga yang lebih sederhana di pasar Indonesia. Mereka menawarkan satu paket utama dengan harga Rp129.000 per bulan yang dapat dibayarkan secara bulanan, atau pilihan hemat dengan pembayaran tahunan seharga Rp1.290.000 yang memberikan diskon signifikan jika dibandingkan dengan pembayaran bulanan. Paket tunggal ini sudah mencakup streaming dalam kualitas HD dan 4K, dukungan teknologi audiovisual yang canggih seperti Dolby Vision dan Dolby Atmos, serta fitur pembuatan hingga 7 profil berbeda dalam satu akun. Dari perbandingan harga menunjukkan bahwa Disney Plus memiliki paket yang lebih terjangkau dibandingkan Netflix. Kedua platform ini juga secara berkala menawarkan promosi dan diskon, serta memberikan periode percobaan gratis bagi pengguna baru untuk mencoba layanan mereka. Netflix biasanya menawarkan 1 bulan percobaan gratis, sementara Disney kadangkala memberikan promo dengan harga spesial pada periode tertentu. Netflix dan Disney Plus telah mengembangkan standar operasional dan produk komprehensif untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen dalam berbagai aspek. Dari sisi keamanan data pribadi, kedua platform menerapkan protokol enkripsi tingkat lanjut yang mengamankan informasi pengguna, termasuk data pembayaran dan reward account. Mereka mematuhi regulasi perlindungan data internasional seperti GDPR atau General Data Protection Regulation dan memiliki kebijakan privasi yang transparan yang menjelaskan bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Untuk keamanan konten, Netflix dan Disney Plus memiliki sistem kontrol orang tua yang sangat canggih. Netflix menyediakan profil terpisah dengan pengaturan konten berdasarkan kategori usia, memungkinkan orang tua membatasi akses konten yang tidak sesuai dengan anak-anak. Disney Plus bahkan lebih ketat dengan fitur kontrol orang tua yang memungkinkan pembatasan konten spesifik, termasuk kemampuan mengatur kode PIN untuk profil dewasa dan membatasi akses berdasarkan rating konten. Standar keamanan teknis kedua platform mencakup standar autentikasi 2 faktor, pemantauan aktivitas akun yang mencurigakan, dan enkripsi data end-to-end. Mereka secara berkala melakukan pembaruan keamanan untuk melindungi akun pengguna dari potensi pelanggaran dan serangan cyber. Netflix dan Disney Plus juga memiliki tim keamanan khusus yang secara terus-menerus mengawasi dan mengembangkan protokol keamanan untuk melindungi infrastruktur digital mereka. Platform ini juga menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah bagi pengguna untuk melaporkan konten yang dianggap tidak pantas, berbahaya, atau melanggar etika. Sistem pelaporan yang transparan dan responsif memungkinkan pengguna berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas dan keamanan konten. Netflix dan Disney Plus meskipun merupakan perusahaan streaming ternama, memiliki beberapa pengalaman dengan produk atau inisiatif yang tidak sepenuhnya berhasil di pasar. Nah, Netflix pernah mengalami kasus kontroversial pada tahun 2011 dengan rencana pemisahan layanan DVD dan streaming bernama Qwikster yang mengakibatkan kenaikan harga secara tiba-tiba dan protes massal pelanggan. Keputusan ini hampir mengakibatkan kerugian pelanggan melalui biaya tambahan dan kompleksitas layanan. Namun, perusahaan segera membatalkan rencana tersebut setelah menerima feedback negatif dari konsumen, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir. Dan pada Disney Plus menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan konten original dengan beberapa serial dan film yang tidak mencapai ekspektasi pasar. Meskipun demikian, perusahaan memiliki mekanisme kompensasi yang baik, seperti pengembalian dana dan kemudahan pembatalan berlangganan yang transparan. Dalam beberapa kasus produk yang kurang berhasil, Disney Plus selalu berupaya melindungi kepentingan konsumen dengan memberikan pilihan pembatalan atau pengalihan langganan tanpa biaya tambahan. Kedua perusahaan streaming ini memiliki tim manajemen risiko yang canggih, yang secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi kerugian besar bagi konsumen. Dengan demikian, kedua perusahaan terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap produk dan layanan mereka. Mereka menggunakan data umpan balik pelanggan, analitik mendalam, dan riset pasar untuk terus-menerus memperbaiki dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Pendekatan proaktif ini membantu mencegah potensi kerugian dan memastikan bahwa setiap perubahan atau pengembangan produk dilakukan dengan pertimbangan matang demi kepentingan konsumen.
Dalam konteks persaingan bisnis streaming digital yang semakin ketat, manajemen kualitas menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan platform seperti Netflix dan Disney+. Manajemen kualitas tidak hanya sekedar memastikan kualitas teknik streaming, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman pengguna, mulai dari keanekaragaman konten, kecepatan algoritma rekomendasi, kualitas produksi konten original, hingga dukungan pelanggan yang responsif. Kedua platform ini perlu terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mempertahankan posisi kompetitif mereka di pasar yang sangat dinamis. Manajemen kualitas dalam bisnis streaming tidak hanya soal konten, tetapi juga infrastruktur teknologi. Kedua platform perlu terus mengembangkan teknologi streaming dengan latensi rendah, kompresi video yang lebih efisien, dan dukungan kualitas video yang lebih tinggi tanpa membebani bandwidth pengguna. Implementasi kodek video generasi terbaru, optimasi jaringan menggunakan edge computing, dan pengembangan teknologi adaptif streaming yang lebih cerdas menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Tak hanya itu, aspek keamanan dan privasi data juga merupakan komponen kritis dalam manajemen kualitas. Netflix dan Disney Plus perlu terus memperbaharui protokol keamanan cyber mereka, mengimplementasikan enkripsi tingkat lanjut, dan memberikan transparansi yang lebih besar kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan. Pengembangan fitur kontrol privasi yang lebih canggih, seperti opsi manajemen data yang lebih detail dan mekanisme persetujuan yang lebih granular, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, manajemen kualitas yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melampaui produk itu sendiri. Kedua platform perlu terus fokus pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan dampak lingkungan. Misalnya, mengembangkan inisiatif untuk mengurangi jejak karbon dari infrastruktur data mereka, mendukung produksi konten yang inklusif dan representatif, serta memberikan kontribusi positif pada ekosistem industri kreatif global. Dengan demikian, manajemen kualitas tidak hanya menjadi strategi bisnis, tetapi juga misi sosial yang lebih luas. Nah, itu dia pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis seperti Netflix dan Disney. Saya Friska Tiar pamit undur diri. Terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.